bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada satupun yang terjadi di alam ini di luar dari kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Termasuklah yang mematikan lampu tadi. Jadi kalau laputui kaji awak ke situ, insya Allah tidak ada saling salah menyalahkan. Betul? Sulit bagi Allah menghidupkan dan mematikan raja-raja, penguasa-penguasa, orang kaya-kaya, datuk-datuk, nenek mama. Tidak. Lalu apa sebenarnya hikmah di balik ini? Allah ingin menunjukkan kepada mata kepala Abdul Somad bahwa orang Payakumbuh tidak mudah stres. Begitu lampu tadi mati, tanpa dikomando langsung keluar suara salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Coba kalau waktu mati lampu tadi, waktu pom mati kantui, mungkin ampun tak respect lagi orang Payakumbuh. Waktu hidup lampu, waktu terang benderang berwibawa, angguk-angguk, tak apa diangguk kan. Tapi ketika saat susah, disitulah baru nampak sifat asli orang. Betul? Sebelah kanan ambo Bapak Reza Pahlevi, wali kota Payakumbuh. Di sebelah kiri ambo Bapak Kapolres. Waktu mati lampu tadi nampak sifat asli mereka. Apakah mereka berang menggaru kepala? Apa gue malu enggak? Pak Wali tenang. Mungkin dia narik nafas kan. Sesudah itu ditelepon orang PLN. Assalamualaikum Pak Bimo, ini kami sedang bersama Ustaz Abdul Somad, suaranya datang. Tidak ada terangannya, berang-berang emosi, tidak tentu arah. Bapak Kapolres Pulau di sebelah kiri ya mbak. Waktu mati lampu tadi langsung inyuk ke muka, langsung tangannya ke muka. Ambo heran, rupanya khawatir ada serangan dari depan. Andai tadi ada sniper menembak dari hati, nyawanya yang duluan. Luar biasa. Jadi kalau ada orang ecek gambo, tidak khawatir Ustadz mati dibunuh orang. Tidak, selama ada Bapak Kapolres di sampingnya. Allahu Akbar. Ambo bertakbir itu ingin mengetes. Iko kan kalam tak nampak orang. Nan di muka ambo anak muda apa orang tua. Cara ngetesnya pakai takbir. Dari takbir itu awak tahu. Allahu Akbar. Anak muda. Kalau orang tua diajak Allahu Akbar. Sampai masanya tak ada angin, tak ada hujan, kita dalam keadaan susah, dalam keadaan suntuk, malaikat maut datang tanpa permisi dan tidak pernah memberitahu. Begitu dia akan mencabut nyawa kita, di saat itu apa yang kita ingat? Orang Payakumbuh akan mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang memanen sawah, yang sedang mengendara mobil, yang sedang mengajar di kampus dalam keadaan susah, sakit sakratul maut. Ketika itu yang diingatnya langsung keluar salatullah salamullah
Ustaz Somad tahu dari mana? Malam ini langsung true story, kisah nyata di depan mata kepala saya sendiri, bukan omong kosong, bukan basa-basi. Langsung Ustaz Somad merasakannya malam ini. Ustaz sendiri bagaimana perasaannya? Risau. Tapi nampak kami tenang. Nah, bukan Ustaz, jadi mau jaim lah. Padahal mati kau kan tak hidup di kawat juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Dandim, Bapak Danyon, Bapak Kapolres, Bapak Ketua DPRD, Nenek Mama, Bundokan Duang, Urang Sumando. Alah, lama mau ngafalnya tuh. Dan kadang tidak disabit galanan ketek, tidak disabit namo. InsyaAllah awak sadonya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya ini menyilaukan mata saya. Jangan dimatikan. Manga lampu kau dipasang, iko kamera menunjukkan. Kalau tidak diduikan, muka ambo nampak hitam. Deko ditonton orang di FB, ditonton orang di YouTube. Saya lihat Ustaz angku. Mukonya muko hantu. Iko ambo jelaskan supaya beko kalau ada bertanya, "Maka malam tadi Ustaz Somad tu ceramah matonya sakit matonya?" Enggak. Mata ambo sehat tapi dek cahaya. Jelas? Ambo sadonya ingin ambo jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Biasa Ustaz berceramah pakai baju putih. Maka malam iko pakai baju batik. Iko batik payaku. Tadi waktu di rumah Pak Wali, di rumah Pak Wakil Wali Kota kan baju putih. Maka tiba-tiba sampai di siko bisa berganti. Di dalam motor mau ganti. Maka Ustaz pakai sorban. Pernah ambo datang indak pakai sorban, pakai baju, pakai peci. Ditanya dek panitia, Ustaznya mana? Tidak tahunya ambo Ustaz. Disangkonya mahasiswa semester 7. Itu maka ambo pakai sorban mereka. Maka Ustaz pakai peci. Awak orang beradat, orang beragama, orang bertata krama, sopan santun. Andai ambo datang pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai jaket kulit, pakai helm, tagak ambo di situ. Hi guys, are you ready to run? Kira-kira itu melanggar syariat Islam tidak? Tidak. Selama aurat masih tertutup, tidak melanggar syariat Islam, tapi tidak sesuai dengan adat istiadat awak. Jangan lihat foto Buya Hamka pakai peci hitamnya kan? Lama Buya Hamka di Makkah, ayahnya pulau belajar di Makkah, namanya Abdul Karim Amrullah, murid langsung dari Imam Masjidil Arab, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Lamanya di Makkah, belajar di Makkah, pulang dari Makkah ke bumi Minangkabau. Dia pakai peci, ingin menunjukkan apa? Iko identitas awak. Jadi beko kalau ada bertanya, "Maka Ustaz Somad tak pakai peci putih?" Kalau ambo pakai peci putih, capek nampak dakinya. Kalau pakai peci hitam, tak apa. Lah, jaleh alasannya. Nah, Ustaz Somad iko ndak beradab, indak beradek, indak ada sopan santun tata krama. Manganya berani membelakangi nenek mamak datuk-datuk awak. Saya lihat tadi Bapak Wali di mana tagak? Pak Wali Kota tagak. Dek apa punya menghormati? Ustaz Somad mana tagak di situ? Sebelum ambo maju tadi, ambo lah minta izin. Nampak? Waktu ambo minta izin, saduala nan disiko mengangguk. Andai waktu ambo minta izin tadi orang menggeleng, maka untuk iko berceramah. Supaya biar di belakang, Ustaz Somad kok sombong. Kami bau dari dua auto. Ustaz, tak ada membuka kacau. Ambo buka tadi kan. Begitu ambo buka kacau, langsung menyeru, Ustaz.
Akhirnya apa kata kawan-kawan dari PP? Kok banyak PP kok? Pancasila. Nampak? Ambo anggota PP kok. Oh, kami tidak percaya Ustaz anggota PP. Ambo tunjukkan kartu Ambo ya. Kosim A, Kosim C. Ambo ingin menunjukkan walaupun Ambo selalu berfoto dengan Kapolri, Kapolda, Kapolres, Ambo tidak memanfaatkan foto itu untuk ado razia. Kok kartu PP, nampak? Kartu PP. Pemuda Pancasila. Jaketnya lupa belum? Apapun ormas kita, apapun mazhab kita, apapun suku kita, kita diikat dalam satu ikatan la ilaha Muhammadur Rasulullah. Apakah kalau kita mati nanti ditanya malaikat, ormasmu apa? Pernah jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala ada atau tak ada kepala? Sempat jadi golongan PNS, golongan A4, A4E, 4D, 4E. Yang ditanya marrabbuka. Ustaz Josia tadi kasih kau, Ustaz, Ambo bersama guru kami, guru besar dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, Profesor Dr. Afrizal, asli putra daerah Bumi Minangkabau Payakumbuh. Bersama kami. Beliau sekarang direktur pasca sarjana. Tahu pasca sarjana? S2, S3, S2, S3. Ustadz Somad LCMA, lagi cemas menghadapi anak muda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita malam ini sedang menggalang persatuan dan kesatuan. Orang Minangkabau jangan lagi diajar tentang persatuan dan kesatuan, karena mereka orang yang paling kuat persatuan dan kesatuannya. Betul? Ustadz tahu dari mana? Di mana-mana Ustadz Somad ceramah, patang ambo pai ke Sorong. Sorong itu Papua. Dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Sorong, sampai di Sorong turun dari pesawat, tagak pilotnya. Ustaz, bakabah sih. Kurang awak je pilotnya. Turun nambo di airport Sorong, datang orang angkat tangan. Ustaz Somad, Ustaz Somad, ambo orang pakai kubuah. Jangan lama mau berpikir, bara orang Minang di Indonesia. Orang Minangkabau masyarakat explorer. Diundang ambo ke Melbourne, Canberra, Sydney, 3 kota. Masuk berceramah, ditanya di orang sebelah. Ambo lah siap-siap bahasa Inggris. Ladies and gentlemen, kepala buku ditempel semen. Tanya dia, Ustaz Somad, bakabah? Orang awak je. Apa dari mana? Ambo dari Bukit Tinggi. Dalam mau di Sydney, alam 40 tahun. Merantau orang awak, masyarakat explorer. Tapi ada satu kesan ambo. Apa? Indak pernah inya meninggalkan bahasa. Bahkan orang lain nan datang ke bumi Minangkabau pulau yang pandai berbahasa Minang. Allahu Akbar. InsyaAllah Pak Kapolres kalau keluar dari Minangkabau dapat bahasa Minang. Ampoko sapananya dah dek lama beri Minang. Ampoko sebenarnya Pak Ustadz kurang Minang, cuma dah dek lama di Jogja, bantu ikolah bahasa Minang ambo. Bangga kita. Artinya apa? Jangankan agamanya, jangankan keyakinannya, jangankan akidahnya, bahasanya pun tidak lepas dari ujung lidahnya. Betul? Tapi orang Minangkabau solat tetap pakai bahasa Arab. Ada orang Minang nan berubah pakai bahasa Jawa. Sampainya ke Makkah ikut solat ala Minangkabau. Allah nan gadang mana? Nado. Alun-alun undangan orang awak pergi bahasa awak leh. Nado. Inna solati sembahyang ambo, wa nusuki ibadah ambo, wa mahyaya idui ambo, wa mamati mati ambo,
lillahi ta'ala sadonya untuk engkau ya Allah. Dia tetap menggunakan bahasa Arab, tapi dalam komunikasi. Ambo waktu di Maroko samo Jouda Robi asli putra Payakumbuh, samo kami dulu di Maroko. Ambo kuliah inyo pegawai di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Di Maroko kami diwajibkan belajar bahasa Prancis. Selamat pagi bonjour, selamat sore bonsoir. Sia namo ang komong tu tapel. Namo ambo Abdul Somad, Jumapel Abdul Somad. Ambo indak dapat bahasa Prancis, dapatnya bahasa Inggris, bahasa Arab. Je ne parle pas français, parle anglais, arabe. Datanglah kami mandok ke rektor. Pak rektor, ikolah patah-patah lidah kami bahasa Prancis kok. Ndak ada gunanya belajar bahasa Prancis kok. Beko kau pulang ke Pekanbaru lebih elok le bahasa awak. Belanjo ke pasar bawah tentu pakai bahasa. Ada orang Minang, ada orang Banjar, ada orang Bugis, tapi semua disatukan dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya waktu anak saya dulu lahir, yang pertama saya bisikkan ke telinganya kalimat itu, asyhadu an la ilaha illallah. Adik-adik dulu waktu lahir itu dibisikkan. Ibu-ibu waktu lahir dulu itu dibisikkan. Maka kalau ada bapak-bapak yang dulu waktu anaknya lahir belum dia bisikkan kalimat itu, jangan diulang lagi. Dan pulang dari situ, ambo patang anak ambo tu alun ambo bisikkan la ilaha illallah. Akini sila bu ya. Nah, siku sementara. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa? Ambo semester 3. Yang diazankan itu anak ketek. Masuk lahir dibisikkan la ilaha illallah, masuk akan sakaratul maut pun apa nak awak bisikkan? Laqinu mautakum, talqinkan ke telinga sebelah kanan orang yang mau mati dengan bisikan la ilaha illallah. Insyaallah orang Payakumbuh kalau mau meninggal dunia dibisikkan ke telinga sebelah kanan mudah. Kenapa? Karena saya sudah melihat dengan mata kepala saat genting mati lampu, saat suasana mencekam, mereka mengingat Nabi Muhammad yang dulu mengajarkan la ilaha illallah. Mohon maaf kalau saya hanya menghadap ke sini, menghadap ke sana, menghadap ke sana. Yang sana jangan berkecil hati karena sudah disediakan layar besar. Tengok layar. Disediakan layar. Begitu adilnya panitia untuk di sini karena dekat jarak dengan masjid tak perlu layar. Tapi di sana jauh dipasangkan layar dan beruntung yang menengok dari layar mungkin Ustadz itu lebih ganteng pula di layar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau yang menengok langsung, mau yang melalui layar, semuanya malam ini dapat pahala jihad fi sabilillah. Ustaz, dari jam 3 tadi nyola duduk siko buya. Ustaz, dari zuhur tadi bahkan sudah ada yang hadir. Ustaz, dari tempat yang jauh. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah jauh, dekat, luar kota, fahuwa fi sabilillah, dia sama dengan dapat pahala jihad fi sabilillah. Sampai bila? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Yang keluar rumah tadi dari jam 3 sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10 dapat pahala jihad fi sabilillah. Tapi selesai tausiah langsung pulang. Jangan pulang dulu, beko jam 2 bini menelpon, udah dimaki nih, jihad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa acara awak malam meko? Nang pertama pembukaan oleh protokol, nang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dibacakan oleh qori. Orang Payakumbuh levelnya bukan kabupaten provinsi, internasional.
dikumpulkan seluruh qori di dunia ini dikumpulkan. Internasional itu artinya seluruh negara di dunia. Atu qori awak dari Payakumbuh juara 1. Andai ado musabaqah dunia akhirat, menangnya juara 1. Bangga awak, tapi ingat, di balik kebanggaan itu ada tanggung jawab yang luar biasa. Siapa Ustadz akhir zaman? Dari mana? Payakumbuh. Ustadz, kenal Ustadz dengan Ustadz Maududi? Kenapa? Anak saya mau masuk pesantren yang di Payakumbuh, yang cantik, yang megah, yang di Harau itu Ustadz. Bisa Ustadz telepon kan? Aku takut nanti rusak nama baik sekolah itu. Tapi kalau untuk usaha bisa. Sekolah terbaik dicari-cari orang, Payakumbuh. Ustadz akhir zaman terkenal sampai ke santero dunia, Payakumbuh. Qori internasional, Payakumbuh. Payakumbuh nama besar. Di balik nama besar, jangan tepuk tangan dulu, jangan dulu. Di balik nama besar ada tanggung jawab yang luar biasa. Ketika ditanya orang, dari mana? Dari Payakumbuh. Tahu sekolah insan cendekia? Yo. Tahu Ustadz akhir zaman? Yo. Tahu qori internasional? Yo. Kok ang bisa baca Quran? Tidak. Jangan sembarang mengaku Payakumbuh. Tapi insya Allah yang hadir malam ini, andai belum bisa belum ngaji, andai belum bisa sholat istiqomah, andai belum bisa berzikir tepat waktu, mudah-mudahan kembali dari sini ada perubahan. Tak ada gunanya ngaji ramai. Pengajian Ustadz Somad di Payakumbuh malam tadi, mati lampu. Pengajian Ustadz Somad di Payakumbuh tadi malam, Masya Allah, saking raminya orang hilang sendal lampu. Bukan. Pengajian itu berhasil atau tidak berhasil ketika ada perubahan. Alhamdulillah Buya, dulu bini ambo jilbabnya pasrah tapi tak rela. Asal pakai jilbab nampak rambut di ujung. Namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Ujung rambut kunyang pula. Apa nak bertanya, mama, manga rambut tante itu kunyang karena ikan ciang kudo. Tapi sesudah pengajian Ustadz Somad, alhamdulillah jilbab istri saya panjang. Ustadz Somad, datanglah seorang perempuan, rambutnya panjang, tidak pakai jilbab, kuteknya tebal, bedaknya tebal, lipstiknya tebal, hadir ke pengajian Buya Haji Abdul Karim Amrullah Hamka, ulama besar dari bumi Minangkabau. Buya Hamka orangnya lembut, tidak keras. Ketika selesai pengajian, Buya Hamka tidak mengusir, tidak ditengok, aduh orang tidak pakai jilbab, pergi keluar. Jangan hadir pengajian. Buya Hamka tetap mengajar. Selesai pengajian datang perempuan yang tidak pakai jilbab, yang masih pakai kutek, pakai bedak tebal. Buya, saya senang ikut pengajian Buya, tapi kutek saya masih tebal. Apa kata Buya Hamka? Anakmu, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Halus, lembut, tapi sampai ke tangkai jantung. Nanti kalau imanmu menebal, kutekmu akan menipis. Ada yang pakai kutek? Kalau imanmu sudah tebal, kutekmu menipis. Begitu juga nanti kalau ada pengajian ibu-ibu, lipstik 2 inci. Nanti kalau imanmu tebal, lipstikmu menipis. Udah mulai banyak yang. Saya tidak menyindir. Ustadz pasti menyindir yang pakai lipstik mana? Lo nampak awak? Tak nampak dari siku. Ambo cuma nebak-nebak aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita pakai, dari manapun asal muasal kita, mau orang Jawa, mau yang merantau ke bumi Minangkabau, mau yang ditugaskan bekerja di sini, semua kita tetaplah datang dari satu nenek moyang bernama Hawa. Hawa punya suami bernama Adam dan Hawa. Dari Adam dan Hawa lahirlah anak-anak
kebetulan saya roh ambo dibawa dek malaikat masuk ke dalam rahim orang Melayu. Ambo pun jadi orang Melayu. Ndak kemana? Nak kemana? Ada yang masuk ke dalam rahim orang Batak. Biado. Biado artinya baakaba. Biado. Datang orang Batak masuk ke rumah makan Minangkabau. Biado. Babi ndak ada, kambiang ndak ada. Itulah peralunya awak tahu bahasa orang. Kebetulan masuk ke dalam perut orang Jawa, makanya menjadi orang Jawa. Pripun kapari api wis perang-perang dinora teko kene. Kebetulan masuk dalam perut orang Sulawesi, Makassar, maka dia pun bertanya, apa kareba? Apa kabar? Masuk ke dalam perut orang Cina. Ndak lu dapat bahasa Cina. Berbeda warna kulit, berbeda suku, bangsa dan bahasa. Inna khalaqnakum min zakarin, kami ciptakan kamu dari laki-laki, wa unsa, perempuan, laki-laki perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tapi siapa yang paling mulia? Orang Jawa tidak berkata aku paling mulia. Kenapa dia tidak berkata aku paling mulia? Karena semuanya sama di hadapan Allah. Siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi hampir ambo merasa berkecil hati waktu di rumah Pak Wakil Wali Kota. Selesai makan, Ustadz Somad silakan duduk di ruang tamu. Kami Wali Kota, Bapak Wali Kota, Bapak Dandim, Bapak Danrem, Bapak Danyon, kami mau pergi sebentar. Dalam hati ambo, mentang-mentang ambo ndak pejabat ditinggali orang. Mau kemana Pak? Mau sholat berjamaah. Astagfirullah. Mereka yang punya jabatan masih sholat berjamaah. Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bapak Danyon, Bapak Dandim, Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Kantor, Bapak Profesor pergi sholat berjamaah. Ustadz kok nggak berjamaah? Ambo musafir. Nanti kalau ada hendak sholat berjamaah, kamu tidak sholat berjamaah? Ambo musafir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara orang yang takut kepada Allah, takut meninggalkan sholat berjamaah. Alhamdulillah, Ustaz Somad tidak usah mengajari masyarakat Payakumbuh tentang sholat berjamaah. Tengoklah masjid, sampai tadi panitia bolak-balik mengatakan supaya petugas naik ke atas, jangan bersandar ke kayu, lapo. Ramai sholat berjamaah, dan yang naik ke atas itu pastilah anak-anak muda. Tengok, anak muda. Kalau orang tua mana tetap dia ke atas? Orang tua kalau naik ke atas berkunang-kunang. Itu anak-anak muda yang naik. Kalau tahun 2018 masih ada anak muda yang ramah dengan masjid, sholat berjamaah, mereka tidak canggung naik ke atas mendengarkan pengajian. 2018 anak muda masih main-main di masjid, masih sholat di masjid. 20 tahun akan datang Payakumbuh tetap dipimpin orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sekarang yang kelas 1 SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. 2018 SMP kelas 1, 2028 akan sarjana. Imam Masjidil Haram Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi untuk menjadi pemimpin ormas. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inyak Candung Inyak Jahu untuk menjadi proklamator pemimpin negara. Bung Hatta untuk menjadi menteri, tak terhitung lagi banyaknya. Makanya kalau ada orang merasa berat bebannya memikul nama besar Minangkabau, ditanya orang nanti, kamu orang apa? Orang Aring. Margamu apa? Margarin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena orang kalau mentalnya tidak siap memikul nama besar ini bisa bawaannya demam panas dingin.
Oleh sebab itu maka anak-anakku, kalian akan melanjutkan ini di masa akan datang. Ini nampaknya suasana tidak aman sebelah kiri ini. Adapun sebelah kanan tenang, ada ayam. Memang betul kata Nabi, kalau sholat menghadap ke sebelah kanan, karena memang kanan itu tempatnya penghuni surga. Kiri ini kiri ini surga juga, cuman agak-agak dekat ke neraka sedikit. Insya Allah semuanya masuk ke dalam surga. Enak aja Ustaz Somad nih masuk surga. Memangnya dia punya kunci surga? Bukan saya yang berkata, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, masuk. Mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Ya Rasulullah, wa in zana wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina, bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana wa in sarak, walaupun berzina walaupun mencuri tetap masuk surga. Enak kan? Berzina masuk surga, mencuri masuk surga. Yang jadi masalah masuknya bilo. Sedangkan kita maunya masuk tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya, manusia pandang ke kiri, manusia pandang ke kanan, manusia pandang ke depan, manusia pandang ke belakang, balihu. Bapak Haji Reza Pahlevi STMT, Bapak Haji Erwin Yunas SEMM, Bapak Nur Tamam SH, Bapak Solihin, Bapak Endra Setiawan, Bapak YB Datuk Parmato Alam, tapi balihu gambaran paling gadang gamba ambu. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mau gambarnya ada, mau gambarnya tidak ada, tapi yang paling penting adalah gambar masjid belum selesai. Siapa yang membangun masjid ini dulu? Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid? Banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu istana dalam surga. Siapa yang mewakafkan tanah ini dulu? Sejak kita solat maghrib, solat isya, tabligh akbar, mengalir pahalanya ke makam orang yang mewakafkan tanah ini dulu. Maka orang Minangkabau, Manggale berdagang bisnis sampai ke Tanah Abang, sampai ke Papua, sampai ke Jeddah, sampai ke Australia. Orang Minangkabau memegang bisnis di Indonesia, tapi hartanya itu tinggal. Harta yang kekal abadi adalah harta yang dibangunkan ke masjid. Amin. Ini tiga harus dipegang umat Islam. Pendidikan sudah, pondok-pondok pesantren, pesantren Tawalib Padang Panjang, pesantren Diniah Putri, pesantren Inyak Canduang, pesantren Inyak Jaho, pesantren Alim Ulama, pesantren di Payakumbuh. Pendidikan sudah, tapi politik umat Islam harus memegang kekuasaan. Betul? Kalau umat Islam tidak berkuasa, maka umat Islam akan diremehkan dan direndahkan. Mana contohnya? Bosnia, Herzegovina, Palestina sebagai saksi sekarang masih terjajah oleh Israel. Tapi kalau orang Islam yang berkuasa, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, semesta alam akan mendapatkan rahmatnya. Ada orang Islam yang menghancurkan Candi Borobudur, ada umat Islam yang menghancurkan gereja katedral di depan Istiqlal. Ini Istiqlal, ini katedral. Berdoa langsung lampu pun menyala. Bertulis running text Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata doa perempuan lebih makbul dari doa laki-laki. Lebih dulu hidup menyala, karena Nabi berkata ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa Nabi berkata ibu 3 kali, bapak 1 kali? Malam ini baru saya tahu alasannya. Rupanya perempuan lebih dulu lampunya hidup daripada lampu laki-laki. Ummuka ibumu, ummuka ibumu, ummuka ibumu. Kenapa ibu dapat doa 3 kali? Karena ibu yang mengandung, ibu yang menyusukan,
ibu yang melahirkan. Laki-laki, kalau kalian mau dapat nantigo, acubo nantigo. Cubo mengandung, cubo melahirkan, cubo menyusukan. Pulang dari siko, Bali Karambiah sebuah letak di Parwi 9 bulan 10 hari. Bali limau telan bulat-bulat akan lua bule-bule. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan menyepelekan perempuan. Orang Minangkabau memuliakan perempuan, bundokan doang disabui, dimuliakan, dihormati, bahkan dikhususkan satu petak sawah. Nanti kalau aku mati, ini satu petak sawah untuk anak padusi. Kalau nanti anak padusi meninggal, akan diwariskan ke cucu padusi. Kalau cucu padusi meninggal dunia, akan terus kepada yang perempuan. Tidak dibagikan sebagai harta warisan, tapi sebagai tanah wakaf zuriat keluarga. Untuk apa? Supaya jangan sampai perempuan dilecehkan oleh laki-laki yang tak bertanggung jawab. Supaya jangan sampai anak perempuan merantau jauh untuk mencari hanya sesuap nasi. Supaya jangan sampai perempuan membuka aurat, menjual kehormatan demi hanya untuk mempertahankan keutuhan keluarga. Perempuan dimuliakan, perempuan dihormati, perempuan disanjung tinggi. Maka muliakan dirimu wahai perempuan, jangan kau mau dibonceng laki-laki yang tak mahram. Say no to bonceng, katakan tidak pada bonceng. Yang laki-laki say no to drug, katakan tidak pada narkoba. Ini sekarang anak muda bukan kena sabu-sabu, bukan kena morfin, matinya jelek. Janu kenapa mati? Lem kambing. Keren kalau mati. Janu mati kenapa? Sakau. Alhamdulillah, menyala lampu, barulah nampak ujungnya. Rupanya di sana ada juga layar disediakan. Di kanan layar, di kiri layar, jalan penuh. Sekarang saya bingung, kita ini ceramah ini sebetulnya di mana posisi kita? Di jalan, ikut jalan. Oh, ternyata Payakumbuh yang tadi katanya prestasi luar biasa, ada kekurangan. Payakumbuh tidak punya stadion. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meriah umat yang datang malam ini. Ini kebesaran hanya Allah saja yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kalau kau infakkan seluruh hartamu di dunia, ma allafta baina qulubihim, tak sanggup engkau mengumpulkan orang sebanyak ini. Siapa yang sanggup mengumpulkan orang sebanyak ini? Andai diadakan pengumuman, hadiri tabligh akbar nanti malam, hadiri nanti malam akan ada makan malam bersama di rumah masing-masing. Susah mengumpulkan orang Bapak Ibu. Tapi kalau sudah Allah berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, semua terjadi dengan kehendak Allah. Maka jaga persatuan, la tanaza'u, jangan berkelahi. Fatafshalu, kalau berkelahi kalian akan gagal. Wa tazhaba rihukum, kalian akan kehilangan semangat. Letih, letoy, lesu, loyo, lunglai, stroke, stres, mati. Tapi kalau kita bersatu kita utuh, bercerai kita kekuat sekali lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi ambo sangko di luar masjid, ternyata di dalam masjid pun ramai. Apa beda mereka yang di dalam masjid dengan yang di luar masjid? Mereka yang di dalam masjid mendapatkan pahala iktikaf, yang di luar masjid mendapatkan pahala jihad. Yang berdiri mendapatkan pahala 2 kali lipat. Tidak ada yang rugi sedikit pun. Andai malam ini datang niatnya karena mau pacaran, maka tetap dapat pahala, tapi setengah. Bapak, abah, mama, kami mau pergi sebentar ya. Mau kemana? Pengajian Ustadz Somad. Tidak boleh bonceng-bonceng. Ini pacaran syariah. Pergi pengajian, mau berangkat baca doa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin.
Manggilnya ya akhi ya ukhti. Masuk bulan kedua abi ummi. Masuk bulan ketiga almarhum almarhumah. Tidak ada pacaran syariah. Setelah kita jaga persatuan, maka kita jaga anak-anak kita dari perbuatan dosa. Sayang anak berikan gadget, sayang anak belikan HP. Akhirnya mereka rusak oleh game online PlayStation. Pagi, petang, siang, malam kerjanya menembak musuh yang tak mati-mati. Ustadz Somad, anak saya sekarang kena candu main game online PlayStation di warnet gak pulang-pulang. Yang belikan HP siapa? Saya. Yang belikan paket 4 giga siapa? Saya. Yang membiarkan dia main pagi, petang, siang dan malam siapa? Saya. Sekarang kecanduan yang salah siapa? Ustaz. Enak aja. Ustadz Somad selesai ceramah nanti bisa datang ke rumah. Oke. Sampai ke rumah ambo pun dia gih makan. Itu bedanya ceramah di Payakumbuh dengan tempat lain. Tempat lain habis ceramah baru makan. Di Payakumbuh makan dulu baru ceramah, maka suara menggelegar malam. Allahu Akbar. Itu cubada orang barale. Lepas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersatu, orang tua, nenek mama, jadi pandai, bundokan doang, Forkom pindah, forum komunikasi pimpinan daerah, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak ada kepala, barulah kita bisa menjaga Payakumbuh selamat dari pergaulan bebas. Alhamdulillah dikasih tali plastik, cukup dengan tali plastik sudah selamat dari pergaulan bebas. Perempuan tak ada laki-laki, laki-laki tak ada perempuan. Di tempat lain laki-laki perempuan bonceng sana bonceng sini, bonceng sana bonceng sini, masuk angin. Padahal mestinya itu hari yang paling sakral, hari paling suci, hari paling mulia. Calon mertua memanggil nama menantu dengan panggilan kesayangan. Hai calon menantuku. Siap bapak. Bapak calon menantu tentara. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat solat dan kitab suci Al-Quran tunai. Siap komandan? Sah. Tapi ada pernikahan justru menjadi hari kemarahan. Marah. Aku nikahkan engkau nyantai datang sikode ya. Kenapa marah? MBA, married by accident. Jaga kehormatan. Islam menyuruh kalian menutup kepala bukan karena Islam benci rambut kalian. Islam menutup kalian menutup muka, menutup baju, menutup pakaian bukan karena Islam benci tubuh badan kalian, tapi karena Islam menjaga kehormatan perempuan. Ada buah apel dibungkus di dalam piring, piringnya di dalam kulkas, kulkasnya di dalam lemari, lemarinya di dalam rumah, rumahnya di dalam komplek, dijaga. Tapi ada buah yang di tepi jalan sudah lisut. Kira-kira mana yang mau kalian ambil? Yang ada terjaga atau yang di pinggir jalan? Yang terjaga, terpelihara. Makanya kalau kalian ditutup dari ujung rambut sampai ke ujung kaki supaya kalian berharga mahal, berlevel tinggi. Letaknya di mana? VVIP, very very important person. Ambo sudah makan randang kok lancar lo bahasa Inggris. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan buruk sangka pada pelajaran Islam. Tenda dipasang, mantap pentasnya, lampunya. Orang menyangka yang akan naik ini penyanyi dangdut. Orang selama ini ternyata pengajian ini disediakanlah tenda yang naik ke atas penyanyi, lagunya semua mengajak berzina. Apa lagunya? Cinta Satu Malam. Apa lagunya? Selimut Tetangga. Apa lagunya? Kabica Cikabigam. Coach Tahi, what can I do for you? No woman, no cry. No woman, no cry. No
tidak ada. Woman, perempuan. No, tidak. Cry, tangisan. Tidak ada perempuan, tidak ada tangisan. Orang yang putus asa menengok perempuan, akhirnya benci pada perempuan, maka pacaran sama laki-laki. Hombreng, homo, bencong, LGBT. Berani Ustaz ngata-ngatai bencong karena ramai. Ambo pernah sendiri bawa auto malam-malam jam 2. Adi lambai dek bencong. Lah jale awak pakai sorban pakai peci, adi lambai aja. Ustaz tuh. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kontesnya di mana-mana sudah ada. Apa nama kontesnya? Lady boy. Muko lady, kaki boy. Babulu kaki. Nauzubillah, nauzubillah. Inilah yang mengundang azab Allah. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Bagian atas kami turunkan ke bawah, bagian bawah kami naikkan ke atas. Amtarna alaihim, kami hujani mereka bihijaratin, dengan hujan batu, min sijilin mandud, batu-batu yang dipanaskan dengan api neraka. Akhirnya mereka menjadi pompe, hancur patung-patung batu yang menjadi saksi bisu sampai hari ini. Mudah-mudahan anak-anak kita terjaga dari LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender, jangan sampai ada. Tapi kabarnya Buya ada LGBT konan halal. Mana pulu ada? Aku ada. Apa namanya? Laki gapok bini tipi. Kau orang bergurau-gurau aja. Kalau kebetulan samu jangan tersinggung. Ikut berang lo kamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga anak-anak kita. Jangan sampai iko anak laki-laki dikasih boneka Barbie. Anak laki-laki lihat bakatnya kemana. Anak amboko sukolo main-main ke sungai Buya, angkatan laut. Anak amboku kama-kama membawa pistol Buya. Itu tentara, kalau enggak polisi. Masukkannya ke polisi, masukkannya ke tentara. Gagah dan perkasa. Iko enggak, badan tegap, lebih melambai. Mas, pak, dah. Di mana sampai acara? Sana. Dulu ambo termasuk yang minder kalau mencari orang berotot tegap itu. Tapi sudah banyak penangkapan di rumah mewah, rupanya badan tegap tapi homo. Elok kurui bentuk ambo, jantan lagi. Ini harus kita jaga. Kalau tidak, ini penyakit. Ini yang akan mengundang azab. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan bumi Minangkabau dari ini semua insyaallah. Apa ibu yang dimuliakan Allah, pergaulan bebas, selamat. Makanya nanti kalau datang anak lajang membawa sepeda motor yang knalpotnya baru disunat. Pak, saya bapak, anak gadis bapak ya. Jangan. Sekali tidak. Tidak. Anak saya masih sekolah, masih di pesantren, selesai kuliah, nanti dia akan dipinang oleh laki-laki yang soleh. Sebentarnya Pak, 1 jam. Tidak. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Abang lah. Sekali tidak, katakan tidak. Tapi dalam hal ini bapak dengan ibu harus sepakat. Bapaknya tegas, ibunya juga. Kadang bapak ini tegas, ibu menawar. Sekali tidak, tidak. Datang ibu dari dapur, gila dah, awak dulu lebih parah dari itu lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenakalan remaja memang luar biasa. Tapi kenakalan orang tua juga tidak kalah binasa. Ustadz Somad, tolong nanti Ustadz ceramahkan di kampung kami tentang kenakalan orang tua. Salah kok Pak, mana ada kenakalan orang tua? Aduh ya, habis memotong karet, orang-orang tua ini pergi dari kampung menjual karet ke kota. Sampai di kota menjual getah karet, menjual sawit. Sesudah itu singgah ke kafe-kafe. Kenapa? Karena kalau pulang ke rumah menengok bini lisik tua, maka masa lalunya tidak bahagia. Sekarang di masa tuanya mereka berbuat dosa. La ilaha illallah.
Muhammad Rasulullah. Selama ini yang kita khawatirkan anak muda, nafsu bergejolak, anak muda luar biasa. Orang tua sudah diintai malaikat maut, berbuat dosa juga lagi. Entah besok, entah lusa, entah habis acara ini, mati mendadak. Minum kopi, mati. Kok bisa minum kopi mati? Kopi Mirna minum. Ya mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, memangnya kalau awak mati apa nan akan awak bau? Oto nan gadang batinggakan, rumah nan gadang batinggakan, harato tinggal. Yang awak bau mati illalladzina amanu, iman wa amilus solihat, amal soleh, bukan somat. Amal soleh. Kalau pernah kau sapu kepala anak yatim, kalau pernah kau tolong fakir miskin, makanya besok malam ini kau lah tutui. Besok pulang dari kantor, pulang dari ruko, pulang dari kerajo, pulang dari kebun, pergilah ke panti asuhan. Assalamualaikum Bapak panti asuhan Muhammadiyah, panti asuhan Perti. Berapa anak yatim di sini? Aduh 200 orang. Keluarkan. Eko mau nasi ibu kota. Sadonya Pak? Enggak, 2 bungkus. Begitu cara menolong mereka. Satu suap nasi yang kau suapkan ke mulut anak yatim, satu suap yang kau suapkan ke mulut fakir miskin, itulah yang akan menolong engkau di dalam kubur, seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Sholat tahajud rajin, sholat duha rajin, baca Quran khatam, ke Makkah bolak-balik, tapi gaji tukang cuci kau makan, gaji security kau makan, gaji tukang parkir kau makan, gaji tukang gali parit kau makan. Jurusnya apa? Jurus gayung, cedok siku, duit Arab, kau bawa pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, kau tidak dapat umrah makbulah, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang hak. Maka tak ada perubahan. Heran nan mau mencari Pak Haji kau ya, tidak ada perubahan. Dulu sebelum berangkat haji bercelana pendek, bersarawai pendek, kini tidak bersarawai sama sekali. Inti daripada ibadah adalah perobat. Salat. Apa inti daripada salat? Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Apa beda fahsya je munkar Bu ya? Fahsya seksual, mungkar non seksual. Pelit, kedekut, bakhil. Fahsya apa mungkar? Mungkar ada puluh orang nan dermawan, bagi sedekah, tapi gatal, pantang mencari bini orang, tajam biji batu. Sedangkan solat mencegah nan dua, tanha anil fahsya wal munkar. Puasa sunat Senin Kamis, puasa Ayamul Bait 3 balik sampai balik 5 balik, puasa Nabi Daud, puasa Ayamul, puasa. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Masuk ke kamar mandi, tutup pintu WC, tutup pintu toilet, tutup pintu kamar mandi. Tidak ada orang melihat, tidak ada CCTV, tidak ada yang mengintai. Andai ambil satu teguk air bak, ada orang tahu? Jangankan seteguk, buka peci, masuk kepala ke dalam bak, habis setengah bak. Sebelum keluar, keringkan bibir. Gue lemah badan. Memang barek puasa itu. Rupanya terlupa. Allah memuliakan engkau bukan karena engkau yang mulia. Hai Abdul Samad, kau tegak di atas ini bukan karena engkau mulia, tapi karena Allah masih sayang ditutupnya aib dan cacat-cacat. Betul? Siapa yang tak berdosa? Saya tidak pernah salah, saya tidak pernah silap, saya tidak pernah berdosa.
Ketika ada orang berkata, aku tidak pernah salah, aku tidak pernah silap, aku tidak pernah lupa, saat itu dia sedang silap, salah, dan lupa. Abdul Somad penuh silap, salah, dan lupa. Yang meluruskan dia siapa? Ini yang meluruskan. Ustadz Somad, tolong perhatikan gambar Ustadz baik-baik di layar. Oh, rupanya peci miring. Orang lain yang menunjukkan kekurangan kita, kita sendiri merasa diri kita hebat. Ijabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Kalau ada orang terkagum-kagum dengan dirinya, menunjukkan akalnya lemah. Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Kita tak ada apa-apanya sampai mati ke dalam, hilanglah titel nama panjang yang besar, gelar kebesaran tinggal. Ini Ustadz Somad ini nyindir siapa? Ambo tidak menyindir siapa-siapa. Tadi Ustadz menyebut gelar, Ambo kan dia GIHDE, Lembaga Adat Melayu gelar Datuk Sri Ulama Setia Negara Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Kalau dibuat kartu nama, itu segadang amplop. Tinggal batik dari Payakumbuh kesayangan, tinggal peci, tinggal sorban, tinggal cincin, tinggal jam, tinggal. Apa merek cincin Buya itu? Casio, kasih orang. Tinggal mana yang akan kau bawa? Kalau pernah kau belikan ibu mukena telekong 2 biji, kalau pernah belikan baju bapak 2 pasang, mangga udah bali 2. Anak awak kan surang, nan surang anak awak, nan surang di belakang tu ada anak yatim sabayu umurnya jo anak awak. Apa yang tak? Nan membali bapak, nan manta ibu. Dan apa lo manta? Beko cantik lo sama anak yatim tu lah baca kak aja. Ustadz ceramahnya harus jelas, lengkap dengan SOP, standar operasional. Kalau tidak nanti akan menjadi masalah di tengah masyarakat. Sampai jam ini jaleh ceramah Mbok. Ambo insya Allah ceramah kok jaleh. Kalau ada orang nanti internet menyambut itu Somad itu tidak jelas ceramahnya. Inyo nanda ada paket 2 giga. Awak lah disabitnya tidak jaleh. Tadi saya mulai ceramah jam 8:30. Sekarang jam pas 9:30. 60 menit sudah saya ceramah. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Habis itu baru